Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Jemaah Masjid Darul Roja yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kepada Allah pada hari ini Allah kembali memperkenankan kita, mengizinkan kita untuk sama-sama melaksanakan salat subuh berjamaah di masjid yang insyaallah Allah muliakan ini. Semoga tiap langkah kita, tiap putaran roda kendaraan kita dari rumah kita menuju ke masjid ini meninggikan derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan menggugurkan dosa-dosa kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tak lupa kita sanjungkan pada habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qudwah hasanah dan suri tauladan yang kita tentu selalu berdoa mudah-mudahan kita termasuk ke dalam umat yang mendapatkan syafaatul uzma dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah yang Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus para DKM, para asatid, Ustaz Hadi, Ustaz Nas, Pak Ikhwan dan lainnya yang tidak bisa disebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat. Hari ini kita masuk tema yang agak unik ya, mensyukuri nikmat kemerdekaan. Refleksi sirah nabawiyah. Karena bulan ini kita insyaallah hanya menunggu waktu kita masuk pada peringatan 78 tahun kemerdekaan Indonesia. 1 tahun lagi 2024 itu 100 tahun keruntuhan Turki Utsmani. Karena 1924 nanti kenanya 2024. Tahun ini 78 tahun Indonesia merdeka. Sebuah negara yang merdekanya dikatakan atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Diperjuangkan oleh para kiai dan santri serta seluruh tumpah darah Indonesia. Maka memang yang paling bertanggung jawab mengisi kemerdekaan adalah umat Islam. Karena kemerdekaan Indonesia tidak bisa dilepaskan dari sejarah muslimin di Indonesia. Makanya di Assalam di Medland kita belajar sejarah juga Pak, tapi sejarah Indonesia. Jadi sejarah Indonesia, mereka bikin temanya sejarah Islam di Nusantara. Terakhir masuk pada pembahasan gerakan Islam pada masa Jepang. Jadi kita tarik dari abad ke-15 masa Portugis untuk meluruskan beberapa hal terkait dengan sejarah Indonesia yang agak bias gitu. Ya, karena banyak dalam sejarah Indonesia yang memang kalau kita telusuri ini banyak kepentingan asingnya, sehingga perlu dibongkar dan dicari data yang lebih valid. Nah, itu biasanya di pekan pertama. Jadi pekan kemarin di Assalam kita sudah masuk pada masa Jepang. Nah, hari ini kita akan coba membahas apa sih makna kemerdekaan dalam perspektif Islam. Dan bagaimana sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjalankan pola yang sebetulnya agak-agak mirip, cuman bedanya kita penjajahan melawan bangsa asing. Kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat di Mekah melawan saudara sendiri sebetulnya. Nabi memunculkan pemahaman yang dianggap baru dan dianggap bertentangan karena mereka meyakini iza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwalun. Mereka meyakini bahwa agama yang benar adalah agama nenek moyangnya mereka. Nah, jemaah yang Allah Subhanahu wa taala, kalau bicara kemerdekaan, ternyata Islam punya definisi sendiri.
Kemerdekaan dalam Islam itu istilahnya al-hurriyah. Al-hurriyah. Kalau berkenaan dengan tanah air biasa disebut tahrirul watan. Konsep memerdekakan tanah air. Ya. Konsep memerdekakan tanah air, tahrirul watan. Ternyata ada ulama yang menulis ini, Pak, tentang bagaimana konsep kemerdekaan di dalam Islam. Salah satunya yang paling masyhur adalah ulama Ibnu Ashur. Beliau menulis kitab Al-Maqasid Asy-Syari'ah Al-Islamiyah. Tujuan-tujuan syariat Islam. Al-Maqasid Asy-Syari'ah. Kata beliau, al-hurriyah atau kemerdekaan ini memiliki dua makna. Yang pertama kata Ibnu Ashur adalah kemerdekaan itu maknanya lawan dari kata perbudakan. Ini menurut Ibnu Ashur. Jadi kalau kita kembalikan dulu pada terminologinya, al-hurriyah menurut Ibnu Ashur atau kemerdekaan itu adalah lawan dari kata perbudakan. Maka negara yang masih banyak perbudakannya kira-kira belum merdeka lah, kurang lebih begitu. Negara yang masih terlalu banyak orang asingnya mendominasi dan pribuminya misalnya, nggak dapat lapangan pekerjaan, kira-kira udah merdeka atau belum? Nah itu bisa kita refleksikan. Nah jemaah yang Allah Subhanahu Wa Taala, ini yang pertama kata Ibnu Ashur. Yang kedua, makna metaforis dari makna pertama yaitu kemampuan seseorang mengatur dirinya sendiri dan urusannya sesuka hatinya tanpa ada tekanan dari pihak luar gitu. Artinya dia merdeka mengurusi dirinya sendiri. Nah yang menarik, beliau bilang ada beberapa dimensi di dalam kemerdekaan atau al-hurriyah. Ini menurut Ibnu Ashur. Ya nanti baru kita turunkan dalam konteks sirah nabawiyah. Kata beliau, kemerdekaan yang harus dimiliki dalam perspektif Islam yang pertama adalah al-hurriyah al-i'tiqad. Kemerdekaan atau kebebasan untuk berkeyakinan. Maka keyakinan itu tidak boleh diganggu-gugat. Menjalankan ibadah, bahwa kemudian ada yang pro LGBT dan kita kemudian memiliki standing point tidak mau pro pada LGBT, ya boleh saja. Kan nggak boleh kemudian dianggap kita misalnya tidak toleran dan seterusnya. Dan hari ini sedang ramai di Amerika ya, kasus atlet. Udah baca belum? Kalau bapak-bapak ngikuti berita itu ada atlet transgender di Amerika, laki-laki yang transpuan ya, transgender ke perempuan. Masalahnya adalah dia ini atlet renang, Pak. Dia ini adalah atlet renang. Qadarullah ini orang jadi juara satu, Pak. Jadi juara satu. Atlet-atlet renang yang perempuan asli menggugatlah ke federasi renang. Menggugat ke federasi renang. Kemudian federasi renang ini kumpulkan banyak orang dari unsur pemerintah, akademisi, pakar kesehatan dan seterusnya, hanya untuk berdiskusi apa? Kira-kira dia ini eligible nggak sebagai seorang atlet di kelas perempuan? Karena secara fitrah tentu fisiknya laki-laki dengan perempuan itu ya berbeda. Jadi akhirnya ini tidak main dalil, Pak. Secara logika akhirnya terpatahkan. Kemudian bagaimana atlet-atlet perempuan di Amerika itu risih karena mereka harus sharing room ya, berbagi ruangan dengan dia yang bukan perempuan tulen. Karena kan satu ruangan yang sama. Akhirnya federasi renang kemarin memutuskan menolak atlet transgender di kelas yang sejati gitu, yang perempuan yang laki-laki. Akhirnya kan menimbulkan hal kayak gini. Mungkin kalau diteruskan nanti federasi-federasi olahraga lain akan ikut-ikut juga tuh. Jadi akhirnya kalau sudah menentang sunatullah, akhirnya nanti urusannya ribet. Yang saya lucu adalah untuk sekedar menetapkan ini layak atau enggak, dia harus mengumpulkan sekian banyak orang. Kalau kita pakai logika sederhana saja, ya sudah gak masuk. Nah jemaah yang Allah Subhanahu Wa Taala, pada akhirnya hal-hal yang bertolakan dengan fitrahnya Allah Subhanahu Wa Taala, hal-hal yang bertolakan dengan sunatullah pada akhirnya memang akan bertabrakan juga dengan
dimensi sosial, sains, dan seterusnya. Yang kedua, kata Ibnu Asyur adalah al-hurriyah al-aqwal, kebebasan berpendapat dan bersuara. Dan negara kita alhamdulillah orang bebas berpendapat, orang bebas berpendapat. Yang ketiga, kebebasan untuk belajar, mengajar dan berkarya, al-hurriyah al-ilmi wa ta'lim wa ta'lif. Ketika ada orang kemudian dihambat untuk bisa belajar, dihambat untuk bisa mengajar, dihambat untuk bisa berkarya, maka sejatinya negeri itu menurut Ibnu Asyur belum merdeka. Jadi diperbolehkan belajar, mengajar, berkarya, bahkan perlu didukung gitu ya. Yang keempat, nah ini yang menarik, al-hurriyatu al-amal, kebebasan bekerja dan berwira usaha. Kebebasan bekerja dan berwira usaha. Yang menarik ini kan ada fenomena begini. Belakangan ini ramai karena setiap tahun ada sekitar 1.000 masyarakat Indonesia pindah kewarganegaraan menjadi warga negara Singapura. Terus ada beberapa orang dari pemerintahan yang tidak setuju dan mempertanyakan nasionalismenya. Pertanyaannya adalah, apakah kemudian masalahnya pada nasionalismenya atau hal yang lainnya? Kalau pendapat saya, belum tentu mereka yang berada di luar negeri untuk akhirnya bahkan berpindah nasionalisme atau bekerja maupun belajar tidak memiliki rasa nasionalisme. Karena bisa jadi kebutuhan. Sebab apa? Kalau kita melihat demografi kita memang makin lama makin piramida kita kan makin besar, Pak. Apalagi bonus demografi. Di sisi lain banyak negara yang piramidanya terbalik. Ya kan begitu? Ada kebutuhan resources di luar negeri. Lah pertanyaannya, kenapa kemudian tidak diambil kesempatan itu? Kalau menurut saya, maka tinggal dibuat formulanya bagaimana orang-orang yang ada di luar negeri, diaspora itu tetap terhubung nasionalismenya, bisa meniru India. Ternyata saya baca India memang polanya seperti itu, tapi di luar tetap mereka diikat kewarganegaraannya dan kontribusinya besar pada India. Karena devisanya akhirnya masuk yang sangat besar. Atau Cina misalnya, siapapun dia tetap warga negara Cina dimanapun dia berada, terikat dengan satu ikatan. Yang ini menurut saya penting. Nah, jemaah yang Allah Subhanahu wa taala, ini definisi kemerdekaan atau dimensi kemerdekaan menurut Ibnu Asyur. Ada 4 poin: al-hurriyah al-i'tiqad, al-hurriyah al-aqwal, al-hurriyah al-ilm, wa ta'lim wa ta'rif, al-hurriyah al-amal. Maka kemudian bagaimana kita melihat sirah nabawiyah? Bagaimana perjalanan Nabi menuju pada konsep kemerdekaan? Ya mudah-mudahan bisa kita ambil pelajarannya. Kalau kita melihat sirah nabawiyah, ternyata sejak berada di fase Mekah, muncul ya? Muncul ya? Nabi itu tidak langsung memutuskan untuk berperang. Jadi 13 tahun berada di Mekah, begitu tantangan yang sangat banyak. Pertama, pembunuhan para sahabat. Kita tahu ada pembunuhan Sumayyah menjadi mujahidah yang pertama. Ya, kemudian penyiksaan Yasir di depan anaknya yang bernama Ammar. Apa yang dikatakan Nabi SAW? Nabi bilang apa, Pak? Bersabarlah wahai keluarga Yasir. Tempat kalian berada di surganya Allah Subhanahu wa taala. Nabi tidak melakukan perlawanan selama di fase Mekah. Yang kedua, misalnya kasus Khobab bin Arash. Kalau kita melihat sirah nabawiyah, beliau ini pernah mengeluh pada Nabi SAW karena pernah disiksa tidur di atas batu yang panas. Khobab mengeluh pada Nabi SAW, ya Rasulullah, kenapa kita nggak lawan aja? Nabi hanya bilang apa? Sabar. Sebelum kamu ada yang siksaannya lebih kejam.
Nabi kemudian menyitir diantaranya kisah Ashabul Ukhdud yang kita pernah bahas beberapa waktu lalu, yang Allah cantumkan dalam surat apa? Ada masih ingat? Al-Buruj. Kisah Ashabul Ukhdud, orang-orang beriman yang dilempar ke dalam parit yang ada apinya di situ. Jadi Nabi kemudian tidak memutuskan melakukan perlawanan. Karena apa? Syariat jihad itu baru muncul pada tahun kedua Hijriyah, dan ini bagian dari siasahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena masanya waktu itu belum banyak. Maka memang kadang-kadang sejarah itu baru akan menjadi sebuah sejarah kalau kita melihat pada waktu yang berbeda, Pak. Saya ambil contoh ya. Bapak bisa bayangkan bagaimana orang-orang yang hidup sezaman dengan Salahuddin Al-Ayyubi, Pak. Coba jemaah bayangkan kalau kita hidup sezaman dengan Salahuddin Al-Ayyubi. Salahuddin Al-Ayyubi seorang Sunni. Seorang Sunni. Dia kerja pada kerajaan apa, Pak? Ada yang tahu? Salahuddin Al-Ayyubi itu awalnya kan dipanggil dulu karena diminta membantu Mesir, kan beliau dari Syria. Diminta membantu Mesir, pada saat itu dikuasai oleh dinasti Fatimiyah. Dinasti Fatimiyah itu apa? Syiah. Dinasti Fatimiyah itu Syiah. Saya kadang-kadang ketika baca buku sejarah itu ya, saya merenung gini, Pak. Kira-kira apa ya kalimat yang terlontar pada orang-orang yang hidup sezaman dengan Salahuddin Al-Ayyubi, yang dia belum tahu ujung kehidupannya Salahuddin ya. Kalau kita kan enaknya kita udah tahu ujungnya. Yang sezaman, ini orang gimana sih kerja sama Syiah? Bisa bayangkan gak ya? Padahal di balik itu Salahuddin bersiasat. Karena Salahuddin walaupun bekerja di kerajaan Fatimiyah di Syiah, hampir setiap waktu Salahuddin Al-Ayyubi itu mengumpulkan para ulama Sunni di Mesir, dikumpulkan lintas mazhab, diberikan dari gajinya Salahuddin Al-Ayyubi kepada mereka. Apa kalimatnya Salahuddin Al-Ayyubi? Salahuddin bilang, silahkan kalian bikin madrasah masing-masing, ajarkan mazhab kalian masing-masing. Tapi ingat, jangan saling serang, jangan saling menjatuhkan. Bertoleransilah pada perbedaan-perbedaan yang sifatnya memang masih perbedaan di kalangan ulama. Ini yang terjadi hari ini di Eropa, Pak. Bukan gak ada perbedaan, ada. Tapi mereka bisa meredam perbedaan itu. Kalau kita kan nggak terlalu seneng di YouTube gitu ya, terlalu seneng live streaming, akhirnya hal-hal yang memicu konflik di streamingkan masuk ke dalam YouTube. Ada yang kemudian datang orang motong-motong kan gitu. Akhirnya berantem dan seterusnya. Jadi Salahuddin di balik layarnya itu luar biasa, Pak. Dan ujung kehidupannya kita lihat, Salahuddin kemudian tercatat dengan tinta emas sejarah menjadi pembebas Masjidil Aqsa. Tapi coba kita lihat kalau hidup pada masa waktu itu. Ini kan yang kurang lebih dirasakan oleh para sahabat dulu. Oh, Nabi ini mungkin ya, kok nggak mengakukan pembelaan, kok nggak segera. Padahal itu bagian dari siasatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Selain karena memang syariat jihad itu belum turun. Syariat jihad baru turun nanti tahun kedua Hijriyah. Sudah berada di Madinah. Lalu apa yang dilakukan Nabi sebelum akhirnya nanti terjadi Fathu Mekah? Nah, kalau kita melihat paling tidak ada 4 poin yang dilakukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang akan kita bahas pada pagi hari ini, insya Allah. Yang pertama adalah Nabi melakukan islahun nafs, perbaikan diri. Jadi dakwah yang sifatnya fardiyah, dakwah yang secara sembunyi-sembunyi awalnya, kemudian datanglah dan masuk Islam beberapa orang sahabat inti yang kemudian mereka berdakwah. Yang kedua, takwinul baitil muslim. Akhirnya orang-orang ini membentuk keluarga-keluarga muslim. Nanti kita lihat Utsman misalnya, istrinya siapa, Pak? Ada yang tahu? Istrinya Utsman siapa, Pak? Hah? Ya, Utsman siapa? Utsman menikah dengan 2 putri Nabi, Ruqayyah dan Ummu Kulsum. Makanya gelarnya Utsman adalah Zunnurain, pemilik 2 cahaya. Fatimah menikah dengan Ali.
Baru kemudian terjadi proses yang namanya irsyadul mujtama, perbaikan masyarakat. Akhirnya terjadi tahrirul waton. Ini akan kita bahas bagaimana pola sirah nabawiyah ini terjadi. Nah, kalau kita melihat, maka proses ini yang pertama tarbiyatul afrad, pendidikan individu. Yang kedua tarbiyah a'iliyah. A'iliyah ya ini pendidikan keluarga yang hari ini menjadi PR besar, Pak. Silakan Bapak buka data BPS, buka data BKKBN. Tingkat perceraian tertinggi di Indonesia itu provinsi apa, Pak? Jawa Barat, Pak. Tingkat perceraian tertinggi di Indonesia adalah provinsi Jawa Barat. Kemudian buka lagi, Pak, berikutnya, itu layer berikutnya. Dari provinsi Jawa Barat, kabupaten atau kota apa terbanyak? Nomor satunya adalah Kabupaten Bogor, Pak. Yang kedua Cianjur. Makanya waktu habis lebaran tuh viral kan. Habis lebaran orang ngantri, dikira ngantri sembako, ngantri cerai. Di Kabupaten Bogor. Jadi sadar atau tidak, keluarga hari ini menjadi target yang dirusak. Kenapa? Karena kalau kita memahami konsep peradaban, keluarga itu adalah institusi peradaban, Pak. Sekolah itu institusi pendidikan. Ini juga jadi kritik buat kita. Jangan sampai kita melihat sekolah itu institusi peradaban. Kita lupa, institusi peradaban itu bukan sekolah, Pak. Institusi peradaban itu adalah rumah kita, keluarga kita. Jadi jangan bapak-bapak bayangkan, kita bayangkan pokoknya kalau udah masukin anak ke sekolah yang paling bagus, paling mahal, lulus anak itu langsung jadi soleh aja gitu. Padahal proses pendidikan pertamanya bukan di sekolah. Di mana, Pak? Di rumah. Kalau anaknya sudah bagus, jangankan di sekolah bagus gitu, di sekolah biasa bahkan mungkin homeschooling saja dia akan jadi orang. Dia akan jadi anak yang bagus. Betapa banyak orang-orang hebat dulu muncul dari sekolah-sekolah yang biasa, nggak sekolah yang harus mahal-mahal dan seterusnya. Maka ini yang sedang tanpa sadar rusak, yakni keluarga. Yang ketiga baru kemudian masuk pada tarbiyatul ummah, pendidikan ummah, yakni perbaikan masyarakat, ifsadul mujtama. Akhirnya terjadi tahrirul watan. Nah, jemaah yang Allah Subhanahu wa taala, kita bahas bagaimana konsep Nabi mendidik para sahabat secara individual. Di dalam sirah nabawiyah kita pernah mengetahui ada istilah Darul Arqam, seorang anak muda dari Bani Makhzum, yang kalau dalam sirah nabawiyah Bani Makhzum ini salah satu musuh dari kabilahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Bani Hashim. Makanya bagian dari siasahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di Bani Makhzum, karena Bani Makhzum ini orang-orang taunya ini konflik lah dua kabilah ini, sehingga mereka gak menyadari ternyata Arqam ini malah menjadi pengikut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Nabi menempatkan positioning, markas awalnya adalah di tempat yang dituduh oleh orang-orang itu sebagai musuhnya, sebagai musuh. Maka di sana apa yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Mendidik individu. Para sahabat kemudian dididik dengan dalil, dengan Quran, dengan sunnah dan seterusnya. Atau yang kedua tadi sudah kita bahas, perintah bersabar kepada keluarga Yasir. Ini bagian dari pendidikan terhadap individu. Wabasyiris sabirin. Walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wabasyiris sabirin. Ada kalimat menarik. Ustaz saya pernah bercerita pada saat beliau membahas mengapa di dalam Al-Quran seringkali runutannya adalah amwal baru anfus. Kan bi amwalikum wa anfusikum gitu kan. Banyaknya begitu. Karena itulah fitrahnya manusia, Pak. Seseorang kalau dia saja bakhil, ya, tidak berani mengeluarkan hartanya, apalagi jiwanya.
Tapi sebaliknya seseorang yang sangat mudah hartanya untuk diinfakkan di jalan Allah, lebih dari itu pun dia bisa. Sehingga apa, pendidikan mengenai sedekah, pendidikan mengenai wakaf, pendidikan mengenai berinfak ini perlu memang digelorakan. Untuk apa? Mengetes orang ini sebetulnya. Kalau ujungnya nanti kemudian dilibatkan dengan hal yang lebih kompleks, dia kira-kira bisa nggak? Itulah kenapa di dalam Al-Quran ternyata banyak amwal baru anfus. Ujian juga kayak gitu, harta dulu Pak, baru jiwa. Walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju' wa naqsim minal amwal wal anfus. Ternyata urutan dalam Quran ternyata memiliki makna yang luar biasa. Atau kalimat Nabi kepada Khabbab yang tadi sudah kita bahas. Nabi memerintahkan untuk bersabar. Serta dakwah Nabi kepada para sahabat di awal kenabian. Maka jemaah yang Allah Subhanahu wa taala, di awal kenabian kemudian kita lihat orang-orang yang berkontribusi besar di dalam Islam. Abu Bakar di kalangan laki-laki, Khadijah di kalangan perempuan, di kalangan anak-anak ada Ali bin Abi Thalib, di kalangan budak ada Zaid bin Harisah, ada Bilal, ada Khabbab. Dari semua segmen yang didekati oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan diantara yang terbanyak itu adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taalaan. Sehingga para ulama bilang, seandainya pahala seluruh umat manusia dibandingkan dengan pahalanya Abu Bakar As-Siddiq, pahalanya Abu Bakar itu jauh lebih banyak. Pahala umat Islam ya, pahala umat Islam setelah Abu Bakar dibandingkan dengan Abu Bakar, pahalanya lebih banyak pahala Abu Bakar As-Siddiq. Kenapa Pak? Karena Abu Bakar adalah as-sabiqunal awalun. Orang-orang kemudian mendapatkan dakwah dari tangannya Abu Bakar. Dan kaidahnya adalah orang yang memulai kemudian diikuti oleh orang-orang setelahnya, maka dia mendapatkan passive income pahala dari orang-orang setelahnya tanpa mengurangi pahala orang berikutnya. Masya Allah ya. Jadi orang-orang yang memulai memang berat, tapi pahala besar itu menanti bagi orang-orang yang memulai kebaikan. Ketika kebaikan itu ditiru, maka aneh kalau ada kelompok yang kemudian membenci Abu Bakar As-Siddiq. Ada nggak yang benci Abu Bakar Pak? Ada yang benci Abu Bakar. Aneh ya. Kemudian ada hal yang menarik. Silakan Bapak jemaah yang Allah Subhanahu wa taala buka kitab Sirah Sahabiyah. Abu Bakar tidak melulu dakwah dengan dalil. Ya, saya ulangi, Abu Bakar tidak melulu dakwah dengan pendekatan langsung tekstual dalil gitu, enggak Pak? Orang banyak datang pada Abu Bakar bukan banyak bertanya urusan agama juga. Ternyata Abu Bakar itu punya di beranda rumahnya itu tempat nongkrong gitu di rumahnya. Dan orang sering datang ke Abu Bakar ngapain Pak? Konsultasi masalah ekonomi. Jadi datang pada Abu Bakar awalnya mau apa Pak? Ngobrol masalah ekonomi, karena Abu Bakar adalah pedagang sukses. Baru kemudian sambil ngobrol Abu Bakar menyisipkan dakwah. Akhirnya Tolha bin Ubaidillah, Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan dan orang-orang kaya pada waktu itu masuk Islam. Sehingga kalau kita melihat dan kita pernah bahas waktu itu, dakwah itu dimensinya sangat luas. Bapak-bapak yang punya kompetensi di bidang teknik ya Pak Ikhwan, di bidang ekonomi, di bidang apapun itu bisa mulai dari situ. Bahkan kita pernah bahas ya waktu itu, salah. Dia tidak berdakwah dengan kalimatnya. Dia tidak berdakwah dengan posisinya sebagai seorang guru, ustadz misalnya. Dia berdakwah melalui apa? Kebaikannya sebagai seorang muslim yang taat. Akhirnya penelitian dari Stanford University menyatakan kehadiran salah menurunkan Islamofobia di Inggris lebih dari 70%. Artinya ternyata dakwah bahkan bisa dilakukan dari lapangan bola. Waktu kemarin acara di Qatar, berapa orang masuk Islam? Artinya semua orang memiliki potensi untuk kemudian berdakwah. Walaupun cukup dengan apa? Misalnya dengan menjadi pribadi yang baik. Kalau ada kasus di Jerman, Mbak. Di Jerman itu ada orang masuk Islam hanya karena dia sering mendengar temannya bicara alhamdulillah.
Nah, ini pelajaran Pak. Jangan ganti-ganti alhamdulillah dengan apa? Alhamdulillah gantinya apa padanannya? Puji Tuhan misalnya gitu. Alhamdulillah aja Pak. Bisa jadi itu jadi nilai syiar. Atau kalau kita lihat sejarah, ada Adas masuk Islam itu di Taif kan kasusnya. Hanya karena mendengar Nabi bilang Bismillah. Kalau yang di Jerman ini faktual Pak. Jadi ceritanya orang Jerman ini punya teman seorang Muslim. Temannya ini sakit, dijenguk sama dia, ditanya gimana kabarmu brother? Alhamdulillah, I'm good. Dia bingung, alhamdulillah apaan sih? Alhamdulillah segala puji bagi Tuhan. Kamu sakit, kamu masih memuji Tuhan? Gak, karena gak ada dalam konsep dia kan gak ada. Konsep alhamdulillah tuh gak ada. Karena dia bilang, karena dalam agama saya sakit itu menggugurkan dosa. Terus kok keren ya, orang Islam punya kata alhamdulillah yang dia gak punya. Akhirnya kalau ditanya gimana kabarnya, alhamdulillah, alhamdulillah, padahal dia bukan muslim Pak. Lama kelamaan tersentuh hatinya dengan itu, fitrahnya masuk. Dia penasaran apa sih ini maksud dengan alhamdulillah ini? Apa yang dimaksud dengan alhamdulillah? Kemudian dia belajar Al-Quran, dia buka-buka Quran, dia belajar surat Al-Fatihah, akhirnya Allah turunkan hidayah pada dia, masuk Islam. Gara-gara apa? Mendengar temannya bilang alhamdulillah. Hanya satu kata Pak, satu kalimat ya, alhamdulillah. Orang kemudian jadi tertarik masuk Islam. Dan ini kisah nyata gitu ya. Nah jemaah yang Allah Subhanahu wa taala, ini yang pertama. Jadi dilakukan Nabi yang pertama adalah perbaikan dirinya para sahabat. Nah orang-orang Islam bisa dilihat dari mana? Fitakfirihi wa akidatih. Seorang muslim itu bisa dilihat yang pertama dari pikirannya, dari pemikiran-pemikirannya, dan juga dari akidahnya. Sudahkah kemudian dia berpikir dengan cara yang islami, sudut pandangnya dan sudut pandang Quran gitu. Wa fi khuluqihi wa atifaqihi. Yang kedua adalah dari khuluknya dan juga atikah, dari kemuliaannya, akhlaknya. Nah ini PR kita ya Pak. PR kita salah satunya ya di sini Islam, tapi kalau bicara akhlaknya belum Islam itu. Yang justru banyak menerapkan akhlak Islami itu di luar. Makanya saya bilang kalau itu bukan akhlak sebetulnya, karakter. Beda apa sama Pak? Karakter dengan akhlak? Hah? Kita bisa membahas itu tuh. Karakter dengan akhlak kalau pandangan saya berbeda Pak. Karakter itu hasil dari pendidikan. Hasil dari pendidikan, hasil dari budaya. Itu karakter. Kalau akhlak itu hasil dari pemahaman terhadap agama. Maka ujungnya akhlak itu pahala masuk surga. Ujungnya karakter dia dapat kebaikan dunia, tapi tidak mengantarkan dia ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena walaupun karakter dia baik, di saat yang bersamaan dia zalim kepada Allah. Ya bunayya la tusyrik billah, inna syirka la zulmun azim. Nah yang jadi masalah adalah kita krisis di sini justru. Kalau kalimatnya Syed Naqib Al-Attas, kata beliau, masalah umat Islam hari ini adalah the loss of adab. Hilangnya adab, attitude, akhlak, semuanya kita hilang. Yang munculnya malah hilang. Sebaliknya, kemudian yang on time itu negara mana Pak? Yang terkenal on time ya? Malah luar. Yang terkenal kebersihannya malah negara luar. Ya, kadang-kadang saya merenung ya di tempat tinggal, dekat tempat tinggal saya dulu ada danau. Itu ada bebek, ada ayam, itu hidup di situ bisa itu Pak. Nggak ada yang berani nangkep gitu. Kalau di dekat sini ada taman yang isinya ayam-ayam liar, bebek, itu kira-kira apa yang terjadi Pak? Bertahan berapa lama itu? Ikan, sebelum kok bisa ya? Nggak ada yang kepikiran nangkep gitu. Nah jemaah yang Allah Subhanahu wa taala,
Yang ketiga adalah wa fi amalihi, perbuatannya dan juga perilakunya. Nanti yang pertama dilakukan Nabi islahun nafs, ya, perbaikan pada diri para sahabat. Kemudian orang-orang soleh ini membentuk keluarga, takwinu baitil muslim. Karena apa? Sangat dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menikah. Bahkan Nabi menegur ketika ada sahabat yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, masih muda sahabatnya, punya semangat yang tinggi. Dia berkata pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, saya tidak ingin menikah karena takut terganggu ibadahnya," kan gitu. 3 hal tuh. Yang kedua, saya ingin berpuasa terus setiap hari. Yang ketiga, saya ingin sholat malam terus tanpa tidur. Nabi kemudian menegur, "Aku adalah yang paling soleh di antara kalian, yang paling baik ketakwaannya di hadapan kalian. Aku menikah. Yang kedua, aku puasa tapi juga aku berbuka." Ada waktunya Nabi berbuka, tidak puasa terus setiap hari. Aku sholat dan juga aku tidur. Makanya Nabi punya berapa muazin, Mbak? Ada 2 muazin Nabi. Ada Bilal bin Rabah, satu lagi siapa? Ibnu Maktum. Dan ini sampai sekarang masih terjadi di Madinah, itu azan subuhnya 2 kali. Satu untuk bangunin qiyamul lail, satu kemudian untuk bangunin sholat subuh. Nah, Nabi SAW punya kebiasaan setelah sholat malam beliau tidur sejenak, tidur sebentar, nanti kemudian seringkali dibangunkan Bilal. Karena pas waktu Bilal membangunkan, yang azan itu adalah Ibnu Maktum. Jadi tidak hanya Bilal muazzinnya Nabi SAW. Nah, karena keluarga ini penting dan bagian dari kemerdekaan juga, keluarga harus punya misi, karena keluarga adalah institusi peradaban. Maka kitab-kitab Tarbiyatul Aulad itu menarik untuk dibahas. Yang ketiga baru masuk pada irsyadul mujtama, pembimbingan masyarakat. Jadi sudah pribadinya baik, kemudian yang kedua keluarga-keluarga ini terdiri atas pribadi-pribadi yang baik, maka yang dilakukan adalah binashri da'watil khairi fih. Nabi SAW melakukan penyebaran dakwah, karena akhirnya para sahabat yang masuk Islam itu juga berdakwah. Nanti Bilal berdakwah, masuk Islamlah kemudian kawannya Bilal yang membunuh Hamzah. Siapa, Pak? Ada yang masih ingat? Namanya siapa? Namanya Wahsy, ya, yang pernah diiming-imingi dimerdekakan oleh Hindun untuk bisa membunuh Hamzah. Jadi mereka aktif. Kemudian wa muharabatur razail wal munkarat, memerangi perilaku yang kotor dan juga perilaku yang mungkar. Wa tasji'ul fadail, mendukung perilaku-perilaku yang memiliki fadilah, memiliki keutamaan. Amal ma'ruf, nahi munkar, dan seterusnya. Nah, jemaah Allah Subhanahu wa taala, jadi tahapan yang ketiga adalah irsyadul mujtama, islahun nafs, takwinul baitil muslimin, irsyadul mujtama, baru masyarakat. Nah, setelah itu baru masuk yang namanya tahrirul waton, pembebasan negeri. Jadi kalau kita melihat sirah nabawiyah, walaupun Nabi tidak mengangkat senjata langsung di fase Mekah, tapi Nabi melakukan 3 hal tadi, islahun nafs, kemudian takwinul baitil muslimin, keluarga-keluarga muslim itu dibangun dengan begitu baik, baru pengaruhnya besar di tengah masyarakat. Jadi jemaah Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini bisa kita lakukan untuk mengisi kemerdekaan hari ini. Mengembalikan kembali, ya, merefresh kembali. Pertama, perbaikan individu kita, tiap diri kita, kemudian perbaikan keluarga kita masing-masing. Karena para ulama ketika menafsirkan surat Al-Furqan misalnya, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama.
Kata para ulama tidak mungkin memiliki zuriyah yang qurrata ayun kalau azwajinanya belum beres. Gimana Pak rumusnya? Tidak akan memiliki keturunan ya, zuriyah yang qurrata ayun kalau azwajinanya belum beres. Makanya pasangan yang sama-sama memiliki fisik keislaman yang baik ini merupakan hal yang penting. Allah alam bisawab. Saya akhiri dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walan asa abadan walana fillahi a'zam al-amali. Kita tidak pernah berputus asa meraih dan bersama Allah kita memiliki cita-cita luhur. Wallahu ghalibun ala amrihi walakinna aksaran nasi la ya'lamun. Dan Allah berkuasa terhadap urusannya tapi kebanyakan orang tidak mengetahuinya. Semoga kita termasuk yang Allah berikan kemudahan dalam terus belajar, terus memperbaiki diri, dan tentunya mengisi kemerdekaan kita di tengah kondisi Indonesia yang hari ini sudah masuk ke 78 tahun. Tapi hutang kita cukup banyak. Pak Ubed kemarin cerita kalau dihitung anak baru lahir sekarang kurang lebih punya hutang 25 juta gitu. Kata beliau kemarin tuh. Jadi begitu 25 juta tuh Pak. Kalau mau melunasi hutang kita. Nah semoga Allah jadikan negeri kita yang kita cintai ini baldatun thayyibatun rabbun ghafur, bersama kita di negeri kita, bersama kita di daerah kita, dan juga bersama kita di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Allahu a'lam bishawab. Maka kalau ada yang mau kita diskusikan. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustaz. Saya sih masih penasaran ini. Dikatakan bahwa jumlah seluruh nabi itu ada sekitar 120.000 atau 124.000. Rasulnya ada 313. Nah, Indonesia itu kebagian berapa? Apa? Indonesia kebagian berapa nabi? Gitu. Atau minimal kalau nggak Indonesia, Asia Tenggara lah, atau Nusantara pada zaman dahulu. Terima kasih Ustaz. Taib. Pertama, kalau bicara sejarah kita bicara data ya. Bicara dokumen, bicara tradisi lisan ataupun ya hal yang merebak di tengah masyarakat. Sejauh yang saya tahu di Indonesia tidak ada nabi ya, tidak ada nabi kecuali yang sempat ada yang berpendapat Nabi Sulaiman dari Wonosobo. Itu namanya Fahmi Basya, namanya Fahmi juga tuh. Beliau yang bilang ada nabi Sulaiman karena Nabi Sulaiman yang bangun Borobudur. Tapi data historis menunjukkan hal yang bertolak belakang. Karena kita ketahui bahwa Borobudur itu dibuat pada masa dinasti Sailendra gitu, dinasti Sailendra. Adapun Sabak ya bukan Wonosobo gitu ya. Karena Sabak itu ya wilayah di sekitar Yaman. Dan di antara tanda yang paling khususnya adalah keberadaan burung hudhud. Burung hudhud tuh nggak ada di sini. Kalau di Yaman ada burung hudhud. Jadi di antara bukti otentik hal yang masih bisa divalidasi. Karena kan ada kisah burung hudhud ya. Di sini nggak ada Pak burung hudhud. Di Yaman ada burung hudhud. Jadi Allahu alam sejauh yang kita ketahui bahwa tidak ada. Bahkan sahabat kan ada kemungkinan kata para sejarawan sahabat pernah datang ke sini. Saya nyari-nyari ya karena kemarin ada tugas kuliah saya di S3 teori Islam klasik. Saya nyari ke arsip-arsip yang paling tua. Siapa sih sebetulnya kalau sahabat ada? Ternyata tidak ada dokumen yang menguatkan. Baru kira-kirologi saja. Baru kemungkinan ada para sahabat datang ke sini. Karena mungkin tradisi pencatatan kita yang lemah. Nah, ini kelemahan kita Pak. Kita lemah dalam mencatat. Karena mungkin hafalannya kita kuat semua. Ya ini kita ini jarang aja nyatet kan. Karena hafalannya kuat semua. Beda dengan Cina. Kalau Cina itu jelas. Sa'ad bin Abi Waqqas masuk ke Cina itu catatannya ada. Jadi kalau Cina memang jelas pernah ada sahabat yang masuk namanya Sa'ad bin Abi Waqqas. Siprus, Bilal pernah ke sana. Turki jelas kalau Turki karena ada makamnya. Siapa Pak? Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu taalaan. Ya memang beliau berwasiat
Kalau saya wafat, kuburkan saya di tempat paling dekat dengan benteng Konstantinopel. Jadi kalau berkenaan dengan Nabi, Allahu alam. Tapi bisa jadi ada karena tidak tercatat semua kan. Untung yang wajib diketahui cuma 25 gitu. Coba kalau diwajib diketahui semuanya, mungkin waktu kita habis buat belajar sejarah 124.000 nabi gitu ya, dan 313 rasul gitu. Allahu alam. Jadi saya nggak berani bicara ada atau tidaknya karena tidak ada dokumen yang mendukung. Tapi yang ala kulli hal, ya hal yang satu penting harus kita pahami, karakteristik Nabi sepanjang zaman itu beda. Perbedaan paling signifikan seluruh Nabi sebelum Nabi Muhammad dengan Nabi Muhammad adalah Nabi-Nabi pada waktu sebelum Nabi lahir, sebelum Nabi Muhammad SAW muncul, itu sifatnya lokal. Sifatnya lokal. Maka memungkinkan satu zaman terdiri atas beberapa nabi. Karena punya wilayah teritorinya masing-masing, Mbak. Ada koordinator wilayahnya gitu. Wilayah ini nabi siapa? Jadi satu zaman tuh bisa ada nabi yang sama. Kita pernah bahas kan kemarin tuh. Nabi Ibrahim, Ismail, Ishak. Ada siapa lagi satu zaman? Masih ingat gak kemarin? Nabi Lut satu zaman. Nabi Lut satu zaman. Nabi Lut ini ponakannya Nabi Ibrahim. Nanti sempat ikut ke Mesir. Cuma Nabi Lut izin karena dapat perintah dakwah di kaum Sadum, As-Sadum, yang kita kenal dengan kaum Sodom. Kemudian siapa lagi? Nabi Musa. Ketemu siapa? Harun, Khidir, Su'aib. Jadi memungkinkan karena lokal. Tapi kalau Nabi Muhammad SAW tidak ada nabi yang sezaman dengan Nabi SAW. Adapun yang sekarang khilaf adalah terkait dengan Nabi Khidir. Kalau saya termasuk yang meyakini sebagaimana dikalimatkan oleh Imam Bukhari, Nabi Khidir sudah wafat. Kalaupun Nabi Khidir masih hidup, maka kalimat yang diambil adalah ketika Nabi Muhammad menegur Umar bin Khattab. Umar tuh pernah ketahuan buka Taurat. Apa kalimatnya Nabi kepada Umar? Kata Nabi SAW, seandainya Nabi Musa masih hidup, maka Nabi Musa pasti mengikuti syariatku. Nabi Musa pasti mengikuti syariatnya Nabi Muhammad SAW. Adapun yang masih hidup di langit jelas Nabi Isa alaihissalam. Jadi Allahu alam, saya nggak tahu. Tapi kalau bicara dokumen, sependek yang saya ketahui tidak ada kalimat yang menyatakan ada nabi, kecuali nabi palsu. Ya, Ahmad Musaddiq, siapa lagi itu, Lia Eden, ada ya beberapa nabi palsu. Allahu alam. Ada lagi Bapak, Ibu? Silakan Pak. Yang lain di belakang, Pak Heri. Jauh-jauh dari Morowali. Oh ya. Nggak ada ya. Baik, kalau sudah tidak ada lagi, terima kasih Bapak-Bapak sekalian atas kebersamaannya, dan juga jazakallahu khairan kepada Ustadz Fahmi atas ilmu yang disampaikan. Setidaknya kita semua tadi bisa menangkap bahwa walaupun fase-fase pencapaian kemerdekaan atau tadi dibilang Futuh Mekahnya Rasulullah SAW di zaman dahulu ya, diawali dengan tarbiyatul afrad ya, kemudian ailiyah, kemudian ummah, maka tidak untuk kemungkinan juga bahwa untuk mengisi kemerdekaan pun kita bisa ulangi kembali ya, dengan bagaimana kita membina masing-masing diri pribadi, kemudian keluarga, sampai dengan membina ummah. Dan semua mudah-mudahan di antara kita yang hadir di sini juga memiliki kepentingan bahwa mempertahankan kemerdekaan itu dengan cara-cara tadi pembinaan pribadi ya, kemudian keluarga, dan juga membina ummah atau jemaah kita di sekeliling kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keistiqomahan kepada kita semua untuk bisa menjaga amanah-amanah pribadi, amanah keluarga, juga amanah ummah ya, untuk benar-benar bisa mempertanggungjawabkan kemerdekaan ini di hadapan Allah nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Baik Bapak-Ibu sekalian, mari kita tutup kajian kita pada pagi hari ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.